Bukan, beda. Shalom itu hai, bahasa Uzbekistan. Tuh kan pinter saya. Betul. Kalau selamat datang tadi apa Kak Aziza? Hoş geldiniz. Kush Kelipsis. Nah itu selamat datang. Ya selamat datang di slideshow. Show. Bukan. Beda dong, nggak pakai ya. Nah tentunya masih sama Pak Prai Iya, dan ada Aziza dan Abah. Oke, dan kita masih mau ngobrol apa sih tiba-tiba kalian kok pingin belajar pinginnya bahasa Indonesia. Indonesia gitu kan? Padahal banyak sekali bahasa-bahasa yang lain gitu, yang lebih internasional. Tapi bukan menyampingkan bahasa Indonesia loh ya gitu. Tapi biasanya kalau pilihan kan lebih ke Sastra Inggris, Inggris, Mandarin gitu. Mandarin. Kenapa kalian memilih Indonesia? Kak Aziza dulu mungkin. Karena bahasa Indonesia itu lebih mudah Lebih Oh, mudah. untuk belajar Oke. Oh, iya? Oke. daripada bahasa lain-lain. Oh gitu. Tapi emang Karena itu tujuannya- saya memilih bahasa Indonesia. Emang tujuannya Kak Aziza mau mempelajari apa tuh yang lebih besar kok akhirnya Milihnya bahasa Indonesia nantinya. Mau Nanti apa? akan bekerja sebagai di tour firma Oke. Oh. sebagai guide atau guru. Oh guru, saya siap jadi muridnya. Saya siap jadi muridnya. Kak Aziza yang nggak siap Atau- jadi gurumu. Ya atau translator maybe mungkin. Iya, Apapun itu ya, Bisa. pokoknya berhubungan dengan bahasa ya. bisa ya. Oke, kalau Kalau- Kak Abbas? Jurnalistik. Ya, saya jurnalistik. Mungkin buat program seperti ini. Oke. Saya siap jadi presenter. Ya, kita bertiga jadi presenternya ya. Ya. Kak Abbas menjadi kepala program, kita jadi presenternya. Senang kan setiap hari ketemu Kak Abbas. Kita senang Kak Abbas Putra. Tapi dari belajar bahasa Indonesia apa yang mungkin mengalami titik kesusahan gitu? Di apanya? Kalau boleh Bahasa tahu. Jawa itu. Oh, bahasa Bahasa Jawa. Jawa, ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya aman ya? Aman. Bahasa Indonesia itu mudah, tapi orang-orang tidak pakai bahasa Indonesia di jalan-jalan. Ya. benar. Bahasa Jawa. Iya. Kalau boleh tahu, course. di Malang sudah berapa lama Aziza? 7 bulan. 7 bulan. Kalau Abbas? Sama. Sama 7 bulan. Apa bahasa Jawa yang sudah masuk di kepala kalian? Gus. Abbas. Gus. Oh, sebutan. Gus iya, Abbas, iya, oke. iya. Kalau Aziza? Enggak. Oh, enggak. Iya. Mau tak Bukan- ajarin enggak bukan bahasa Jawa yang tidak. ini? Enggak. Sendiko tahu. Iya. Itu artinya apa sendiko tahu? Selamat datang. Selamat datang. Bukan Bukan. ya. Sendiko Dawo. Sendiko Dawo tuh Sendiko tahu. apa ya? Manut ya. Ya. Nah terus 7 bulan, ini kan sudah mulai banyak culture shock yang kalian rasakan Pasti saat ada. Iya. perbedaan dari Uzbek ke Indonesia, khususnya ke Malang apa? Aziza dulu. Perbedaan dengan Uzbekistan itu makanan. Makanan. Ya, di Indonesia semua makanan pedas. Oke. Di Spicy. Uzbekistan kami tidak makan makanan pedas. Di Ah. sana lebih manis. Oh manis, Iya. baik. Dan di sini ada nasi, di sana ada roti. Oke, oke. Oh, karena kalau di sini tidak nasi, tidak makan. Betul, Iya. itu jajan namanya ya. Iya. Nah, kalau Abah sendiri, Itu sepeda motor. sepeda motor, kenapa? Di sini jalan-jalan penuh dengan sepeda motor. Ya. Tidak bisa jalan kaki. Kalau di Uzbek, Kami pakai mobil. oke. Berarti motor di sana Susah. jarang ya? Jarang. Oke, itu culture shock yang Mobil Tapi dirasakan. kalau di Batu lebih banyak kuda yang jalan juga ya. Banyak kudanya yang jalan ya. Tapi sesuatu hal yang positif yang kalian tidak menemukan di Uzbek ada di Indonesia apa? Apa tuh? Ya, itu. Yang positif. Orang-orang tua juga, muda juga, semuanya ramah. Oke, iya. baik. Itu dari Abbas. Ada lagi Abbas? Apa lagi? Apa Aziza? Atau cuacanya mungkin? Iya. Cuacanya stabil. Di Uzbekistan berubah sering. Oh, enggak, ada enggak. empat ya. Ada Empat musim. Ada salju di sana. Kayaknya emang Gak bawa oleh-oleh salju ke sini kak? Rasakan salju. Enggak bisa, lele. kamu kemarin kan merasakan salju di Surabaya. Oh ada. Ada di Malang ada Di Malang ada salju. Jadi kalau Di Transmart. Ada di situ. Terus kalau makanan di Malang sendiri yang mungkin Aziza sama Abbas kayak
Ini jadi favorit aku nih waktu di Malang kalau makan harus ada ini apa kalau boleh tahu? Saya suka bakso. Oh bakso. Ini udah jadi orang Indonesia banget Pak Pray ya. Suka bakso wong Malang. Malang banget, Iya. Malang banget. Kalau Abbas? Saya sering makan ayam goreng. Ayam goreng, ubi nibi. Beda dong. Beda. Ya. Tapi kalau berarti selama 7 bulan ngelewatin puasa sama lebaran di Indonesia dong ya. Iya. Yang ada sesuatu yang berbeda nggak sih untuk di bulan puasa dan hari rayanya? Ya, di sini yang bedanya takjil di masjid-masjid. Oke. Di Uzbekistan juga ada, tapi itu kurma dan air saja. kurma dan Di sini air. Ada banyak pagi makanan. Iya, kadang di sini ada soto juga loh. Soto, nasi kotak ya Pak Pray ya. Jadi umuman ya. Masjid Unisma itu kan beragam. Iya, banyak. Oh makanya kenapa di jalan-jalan? Makanan Iya. di masjid, berbuka di masjid. Oke. Di Uzbekistan semua di Rumah rumahnya saja. ada acara Oke. acara keluarga banyak. Oh, tapi di Uzbek ada pasar tajil nggak sih yang di jalan-jalan gitu? Tidak. Nggak ada sama sekali. Ya, semua Wow. toko-toko buka, orang-orang pergi ke sana. Oke, normal saja. Iya. Dan liburan untuk Idul Fitri itu 3 atau 2 hari Kalau kalau di di sini Uzbek, di Uzbekistan ya. Iya. Lama. Orang masih sambat. kurang gitu ya. Gini. Nah, aku kali ini mau ke Pak Pray. Pak Pray, sebenarnya kalau ngomongin masalah religi di Uzbek itu mayoritas Muslim seperti Indonesia ataukah memang ada part-part tertentu agama yang lain di sana? Sama, di Sama. sana mayoritas Muslim ya, Muslim ya. tapi berbeda mazhab. Iya. Nah, itu saja. Apa itu? Jadi mazhabnya kalau di kita kan Syafi'i, di sana Hanafi ya Mas. Ya, Iya. Hanafi. Jadi mereka juga ada adaptasinya kalau pergi ke masjid. Iya. Beberapa kegiatan setelah sholat juga kalau di sini kan ada apa namanya berdoa bersama yang keras, di sana sepi ya gitu-gitu. Suara azan. Yang paling kelihatan itu ya Ya. Pak Pray ya. Kalau di Uzbekistan tuh selain agama Muslim ada agama apa lagi? Ya, Agama Kristen, Katolik ada, Oh, Katolik. ateis ada juga. sedikit aja, 2% Iya. saja. Oke. Mayoritas Muslim. Iya, mayoritas Berarti secara Muslim. tidak langsung antara Uzbek sama Indonesia ini juga Hampir sama ya. Iya. Cuman memang masalah makanannya, masalah masyarakatnya, Cuacanya. itu yang berbeda gitu. Planning di Indonesia berapa lama teman-teman? Insya Allah bulan Juni Bulan kami Juni. akan pulang. Oh, Juni besok ini. Iya. Berapa lama berarti? 1 tahun ya? 1 tahun. 10 bulan. 10 bulan. Bulan. Oke. Apa yang ingin kalian bawa pulang dan dikenalkan ke teman-teman di Uzbek sana? Dari Abbas dulu boleh. Ya, kopi. Kopi, anak kerja. Ya, oke. Kita lagi nongkrong lah. Boleh diajak. Kalau Aziza, Tas tradisional dan topi tradisional ini. tas tradisional dan topi tradisional. Iya. Oke. Itu satu kenang-kenangan yang nanti akan dibawa pulang dan diperkenalkan gitu. Iya. Tapi kalau yang dari Uzbekistan diperkenalkan ke teman-teman Indonesia apa tuh? Kalau kemarin kan sempat nih teman-teman Bawa Uzbek datang peci. bawa peci, Iya. peci khas Uzbek. Nah kalau dari teman-teman yang sekarang mau mengenalkan apa nih ke teman-teman Indonesia? Saya lupa peci kami. Iya. Enggak kok, enggak nyuruh bawa kok. Kok kepacut gitu loh. Yang ingin dikenalkan apa dari Uzbek? Tentang Uzbekistan. Tentang Uzbekistan. Iya. Yang khas dari Uzbek. Mungkin culture-nya atau budaya atau apa? Saya punya banyak baju tradisional Uzbekistan. Bernama adras, Adras. seperti batik. Oh, seperti batik. Tapi warnanya berbeda. Adras itu berwarna-warni. Oke. Batik itu berwarna coklat. Iya. Ada yang variasinya warna-warni juga, mungkin jadi hampir sama ya. Iya. Tapi kalau adres sendiri dipakainya itu di acara-acara tertentu atau Iya, acara-acara saja. Biasanya apa tuh? Bukan biasa. Maksudnya kayak biasanya di acara Dipakai apa? pas Kayak acara apa? pernikahan atau Iya, apa? pernikahan dan liburan Nafrus. Oh, acara-acara besar ya berarti Iya, ya digunakan. Iya. Tapi di sana ada sepak bola yang kayak di Indonesia, anak-anak Indonesia Populer ya, di Uzbek. main bola gitu tiap sore sampai maghrib gitu ada nggak Iya. sih? Ada. Oh, ada ya? Banyak. Kemarin kami apa itu di won. Ya menang Ya, di kami menang AFC. dengan
Indonesia. Iya. Oh iya iya iya. Iya, di mana tuh? Oh, yang Ya, kalian kapan, Teh? menangis semuanya itu ya? Iya, Oh, ini nih Uzbekistan. Nangis Bombay. Oke, bola berarti ada. Terus kalau di sana ada main layangan nggak sih? Layang-layang. layang. Apa itu? Kait. Kait yang menerbangkan Layang. yang ditarik ulur nggak ada berarti kalau nggak tahu. Ada tekongan nggak? Ada foto-foto nggak kok? Ada. Tapi permainan Permainan tradisional. tradisional apa di sana kalau boleh tahu? Permainan, ada yang tradisional, namanya kukara, itu dengan kuda-kuda. Kami punya banyak kuda, di sini jarang. iya. Tapi, ya, ada sport yang khusus dengan kuda, itu Oke. tradisional, tidak ada di dunia. Betul, Iya. betul. Hanya di Uzbek saja. Iya, makanya di sana Permainan tradisional. kalau datang ke sana memang ini foto-fotonya sama kuda-kuda itu yang Iya, pakai benar. baju. Iya. Iya, Iya, ala-ala. Ini keren sekali loh ya. Terus di sana kalau boleh tahu artis yang sudah go internasional siapa mungkin yang bisa dikenalkan ke kita? Entah itu pemain film atau penyanyi Hmm, atau pemain seni atau apa itu, apakah ada? Ya, entah banyak, tapi Tapi apa jangan ya? dijawab dulu Kak Abbas, kita mau break nanti kita akan tahu jawabannya siapakah. Bukan gitu. Nanti di segmen kita selanjutnya kita masih ada Dua dua lagi. teman-teman. Dua teman-teman lagi. Nanti dijawab sekarang saja. Dijawab sekarang saja dulu. ya, saya suka Chok Jahon Jorai, Masih nggak kenal. Iya. Nanti Itu penyanyi, penyanyi. singer. penyanyi. Iya. Oke. Di Uzbekistan. Oke. Kalau artis Indonesia ada nggak yang mungkin sudah menancap di kalian? Oh, saya suka nih sama artis ini nih gitu. Dari Aziza. Saya Artis. tahu namanya lagu. Lagu. Untuk dia. Siapa itu? Yang menyanyi untuk dia. Iya. Dia. Untuk dia. Anji. Anji. Oke. Ya. Dan saya- 1 juta rupiah untuk apa? Aziza. Aziza. Apa, Aziza? Dan saya tahu bernama Yasmin. Yasmin, Iya. pemain sinetron. Iya. Iya, wajahnya kayak kamu itu. Iya, benar. Iya beneran. Benar. Yasmin yang dulu di sinetron RCTI yang biasanya tertindas itu loh. Iya, benar. Aku lupa dia namanya siapa lengkapnya, tapi Yasmin ya aku tahu. Iya sama Iya. wajahnya blasteran juga Iya kan. betul. Iya. Kenapa aku tahu? Karena emakku tiap hari nonton sinetron. Ah, Kamu yang dari nonton WA mu loh ada kamu nonton sinetron. Itu sinetron Mas Willy itu yang malam, nggak ada Yasmin. Terakhir ya sama Aziza sama Abbas. Abbas. Cita-citanya ke depan nih mau Cita-citaku. ngapain? Gak ada. Apa cita-cita? Cita-citanya ke depan kalau udah lulus kuliah nih. Nantinya mau ngapain? Mau melanjutkan pendidikan atau berbisnis atau apa? Melanjutkan pendidikan di Uzbekistan. Keren loh ya. Iya. S2 berarti ya, Mas. Iya, S2. Oke. Iya, Iya betul master ya. Master. Iya. Kalau Kak Abbas? Ya, saya juga mau S2 di Malaysia atau negara lain, luar negeri lagi. Oh, keliling dunia. Iya. Belajar negara ya. Belajar Ini satu poin ya, mungkin kita juga belajar ke sobat play semuanya bahwasanya pemuda-pemudi luar itu benar-benar kayak mengejar pendidikan pendidikan banget. nomor satu nih, Pendidikan karena nomor memang satu, dengan keren banget. iya dengan kita tahu apapun itu kita bisa belajar, setidaknya kita bisa memberikan ke negara kita sendiri nih. Jadi keluar pulau, keluar negara kita belajar, pulang kita ngasih pelajaran apa yang kita dapatkan gitu kan Betul ya. sekali. Nah, nanti kita akan mau lanjut sama teman-teman dua lagi ya. Nanti didampingi sama Pak Prai juga nggak apa-apa ya Pak. Di sini aja Pak kita ngobrol-ngobrol ya. Karena spesial. Terus berarti. Iya, karena kita ingin tahu. Kalau ini kan dua udah tahu nih, suka bakso, terus Ayam goreng. ayam goreng, terus culture shocknya tadi, motor, Ya. banyak Makanan takjil. Ada kurma sama air, Di di sini ada sini. soto lah mau Banyak. Nanti kita mau tanya yang dua bintang tamu kita hari ini apakah sama? Culture shocknya apakah sama atau berbeda? Ya, Jangan kemana-mana, tetap di Fly Show.
Selai semuanya. Sebelum nanti kita maaf-maafan karena ini masih lebaran kan. Ya, kita nyanyi dulu. Stay tune untuk semuanya. Mantap, kalian yang TikTok ya. Asik, asik. Hey! Dewi Persik. Yo. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona stalking statue habis buang muka. Sama buku bersenyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi Nona manis lay. Nona statue setelan cuek. Aduhai, kalau Nona suka jangan pura-pura. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Konten saja jangan pura-pura. Abang setarima asal di Nona bicara semuanya. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini juga abang yang rayu. Rayu yuk ya. Asik lagi yuk. Kalau Nona suka jangan pura-pura. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Kan bilang saja jangan pura-pura. Abang setarima asal lagi Nona bicara. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini juga abang yang rayu. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Pandang pertama dia non suka. Nona salting statue bis buang muka. Yang cuek aduh lagi yuk. Ku begitu, masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Bukan Padang, ini timur, bukan Padang, bukan nasi Padang ini. Seru sekali ya hari ini Sobat Selai. Ini siaran pertama di bulan April ya. Yes. Kita bertiga mengucapkan Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan Dan pastinya memang karena masih bulan Yes. awal yang merayakan Lebaran pasti juga masih berpuasa. bukan. Enggak, udah selesai. Puasa 10 hari sawal. Ya benar. Oh ada. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kamu Mana aku tanya, aku juga tanya, aku juga tanya, aku nggak tahu. Yang menjalankan adalah Mama Rod, jadi aku tahu. Oh iya. Puasa itu hanya Ramadan saja. Ada lagi Senin Kamis. Senin Kamis ada. Sunah itu. Ya, puasa nyaur juga ada. Jadi yang bolong-bolong pas puasa Ramadan di Kamu bolong berapa? Salah tanya, puasa berapa? Nah, Sobat Selai semua, Yes. hari ini kita sangat senang sekali karena kita kedatangan bintang tamu. Jauh. Ini jauh. International. Impor. Ya. Habis liburan lalu makin keren Oh, Adil. iya dong. Tunggu, Arya, habis liburan atau habis ada yang keterima di tempat yang bagus ya? Jadi linknya bagus gitu loh. Ya, Lisina ya. Apa? Apa ngomongin masalah
puasa kemarin Ramadan itu banyak sekali hikmah kan ya. Ah. Akhirnya setelah puasa kamu punya tempat baru, mungkin kamu dengan kehidupan yang baru, kehidupan baru. yang baru. Hidupku selalu baru setiap harinya. Ada gebrakan baru selalu kan itu. Yang keringetnya. Mau kirim salam dulu sebelum kita. Oh, boleh. Salam kamu. Ada Untuk apa? keluargaku yang sekarang lagi nonton bareng, selamat siang. Kita semuanya kuat ya. Oh iya, betul sekali. Semoga Aryo dan keluarga selalu semangat. Selalu ya. semangat, selalu diberi kebahagiaan dari manapun itu. Amin. Kita mau langsung panggil bintang tamu kita. Panggilnya harus bahasa Inggris. Oh ya, really? Aku di sana. Aku juga di sini. Oke. Oke ya. Kita ada berapa orang sih hari ini? Aryo kok kayaknya banyak banget, ada 2 bis di depan. Oh enggak ya, Ini beda bukan ya. Ada apa yang anak sekolah datang ke sini apa namanya? Aku anak Nah, kita kedatangan bintang tamu dari Uzbekistan. Bahasa Inggris. Oke, please. Belum. Ladies And gentlemen, please welcome our guest star. Please, sopo sih? Dua apa semuanya? Tiga, ada tiga dulu. Oke. This is our guest star. Please welcome. Oh my God, annyeonghaseyo. Bukan orang Korea. Silakan duduk. Luar biasa. Ya, bintang tamu Silakan kita hari ini. Putu, silakan duduk. Putu minumnya mana Putu? Oke, ini bintang tamu kita sangat luar biasa sekali, Sobat Selai, karena kita akan membahas perbedaan budaya dan cara hidup di Indonesia dan Uzbekistan. Tunggu dulu, tapi kita pernah kedatangan tamu dari Uzbekistan juga ya. Dan ini kita Apa kamu lihat-lihat? Pernah. Aku nggak pernah. Pernah. Jadi mereka ini Pernah. kedua kalinya untuk main ke rumah Selai. tapi ini another person ya, beda Another ya. person. Dan aku paling ingat kemarin tuh waktu Uzbekistan itu memakai peci khasnya sana gitu karena Yang nggak ikut memang guys. iya waktu itu kamu lagi terpuruk-puruknya. Nah kali ini kita mau ngobrol lagi ya apa sih yang dibawa kali ini oleh teman-teman dari Uzbekistan untuk datang ke Indonesia dan apa yang membuat mereka tertarik untuk welcome ke Indonesia, apakah karena ada kita? Oh, tidak dong. Tapi kita mau kenalan dulu sebelum kita ngobrol ya. Boleh sekali. Ada Ya, siapa? Dari ujung sini kalau nggak salah Aziza ya. Betul ya, aku kenal. Aziza. Dia teman biasanya nge-mall. Oh ngomong, Aziza. kirain kita ngaji bareng ya? Nggak ada. Waktu kecil ngaji bareng aku. Ada Ada. Aziza, Lalu terus ada Abbas. Abbas. Mirabas. Oke. Siapa namanya? Mirabo. Mirabo. Oh, Mirabo. Terus ada pembimbingnya Pak dosen, mohon izin boleh kenalan namanya siapa? Oke, Pak Pray. Iya. Nanti selalu berdoa ya Pak ya. Pak Pray ini yang kemarin menghubungi mau nyetok lagi. Serius. Benar. Mau nyetok Masalah mahasiswa dari mahasiswa luar datang ke Indonesia itu kan sesuatu hal yang memang patut diapresiasi ya Pak Pray karena rekan-rekan yang ada di luar juga tertarik sekali dengan culture yang ada di Indonesia gitu. Nah Pak Pray sendiri kan datang dari Unisma nih. Ini kalau boleh tahu ada dari fakultas apa gitu Pak Pray? Kebetulan saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Oke, baik. Di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia. Fokusnya. BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Berarti orang luar yang mau belajar bahasa Indonesia itu ada di situ ya Bapak ya. Kalau teman-teman ini jurusannya apa? Mereka Jurusan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Kalau saya jurnalistik. Jurnalistik tapi langsung berhubungan sama Denis. Denis, jurnalistik loh Denis ada di sini jurnalistik ya. Oke. Kalau bahasa Indonesia berhubungan sama Mas Kres ya. Bahasa Indonesia lancar banget, selogat-logatnya juga Indonesia banget. Nah, Pak Pray mengalami sesuatu hal yang susah nggak sih saat katakanlah ada teman-teman dari luar yang pertama kali masuk belum bisa bahasa Indonesia terus mengajarkan bahasa Indonesia mulai selamat pagi dan semuanya. Ya, baik. Yang susah itu adalah ketika mereka sama sekali tidak tahu bahasa Indonesia dan tidak mengerti bahasa Inggris. Oke. Mengajar di kami bisa bahasa Inggris kan? Oke. Ketika mereka tidak bisa bahasa Inggris, otomatis kita harus pakai bahasa isyarat gitu. Di gesture ya Pak Pre. Gestur. Kita Inggris kan mereka nggak ngerti. Iya. Pakai bahasa isyarat, pakai gambar, itu effort banget gitu ya. Iya.
datang basic memang tidak berbahasa Inggris. Kebetulan, kalau yang Uzbekistan ini sudah belajar bahasa Indonesia 2 tahun di Oh, Uzbeknya. Oke. Itu dalam rangka memang mau di Malang ke Indonesia. Tidak, jadi mereka memang di mana? Di Uzbek sudah mengambil jurusan bahasa Indonesia dan Oh. jurnalistik. Oh. Mereka jurusan itu. Oh, di Uzbekistan memang mengambil jurusan bahasa Indonesia dan Iya. juga jurnalistik. Ya. Tapi Kak Aziza sama Kak Abbas udah berapa lama sih di Indonesia sendiri? 7 bulan. 7 bulan. Bareng ya, berdua ya. Dan udah 2 tahun juga belajar bahasa Indonesia di Uzbekistan. Bukan 2, 1 tahun saja. 1 tahun saja, tapi udah bisa lancar banget ya. Kita 24 tahun belajar bahasa Inggris gak bisa-bisa. 24 tahun. Jangan salah, aku bisa bahasa Uzbekistan. Coba. Nanti ya, kita break ya. Tadi opening dia mau open pakai Bahasa Uzbekistan. Kalau nggak bisa dia diberangkatkan ke Uzbekistan. Iya, aja. boleh. Boleh. Ada keluarga penonton lagi banyak Loh, penonton. nggak apa-apa kamu berangkat ke Uzbekistan kan nggak apa-apa toh? Ngapain? Di sana mau jadi TKW. PKI. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi soal Yes. kita bakal ngobrol sama teman-teman dari Uzbekistan karena aku sangat penasaran sekali kenapa sih ingin mempelajari tentang Indonesia. Iya. Jadi untuk semuanya jangan kemana-mana tapi slideshow. Oke, kembali lagi di slideshow dan kali ini switch ya. Ya. Karena Pak Prai hari ini bawanya 2 bis kata kamu ya tadi. Bang ada suara anak ini teman kanak-kanak ini hari ini ya. Oh kayaknya dari Uzbek juga. Loh, itu bukan dari Uzbek. mana ya? Dari Bukan, mana? itu yang mau saya berangkatkan ke Nah kali ini sobat televisi semuanya kita kedatangan Mamur sama Saksoda. Sakso. Ya, kalau tadi kan kita sudah ngobrol sama Mira Bos dan Abbas dan Mira Kak Basia Abbas dan juga Aziza. Aziza. Dan kita sama Kak Betul. Sakso dan Kak Mamur. Tapi aku penasaran Kak Sakso itu artinya apa? Saksoda itu artinya apa? Sakso itu anak putri dan putra. Oh, Artinya Anak dari seorang putri dan putra. putri dan putra anak bapak ibu lah kalau Iya. gitu ya. Rasyanova artinya Rasyanova. Artinya tidak tahu. Oke, Artinya tidak tahu. kalau Mamur Memur. Abdurrasulov Mamurjon. Iya. Iya, artinya Mamur John ini nama saya dan Abdurrasulov ini nama kaki saya. oh marga Iya, berarti iya. Jadi ya. kalau Mamur John artinya apa Kak? Mamur John itu yang Mamur itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Masya Allah. Pertanyaan. Bisa kamu kenalan? Calon Kan calon imam, bener Betul. kan lelaki itu calon imam, Betul. wanita itu calon makmum. Betul. Ya. Nah kita tanya sama kalian berdua. Kalau tadi kan pertanyaan kita tetap awalnya ingin belajar bahasa Indonesia dan datang ke Indonesia itu apa? Why? Jurusannya apa? Jurusannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia sama. Ya sama. Bahasa Indonesia. Kenapa memilih bahasa Indonesia? Saya, Boleh. Oke. Bahasa Indonesia itu sesungguhnya mudah untuk belajar Oke. dan budayanya lebih unik untuk belajar. Saya harus belajar budayanya dan bahasanya dan mengenal itu ke Uzbekistan. Orang Uzbekistan. Kalau dari Sakso. Sakso. ya, saya memilih bahasa Indonesia karena saya suka belajar bahasa asing dan budaya asing. Saya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berkembang di Uzbekistan sekarang. Oke. Dan bahasa Indonesia lebih mudah daripada bahasa Asing yang lain. lainnya. Iya. Dan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam ini sangat membantu beradaptasi saat saya tinggal di sini. Karena mungkin
culture-nya hampir sama kan. Iya, Iya. betul. Mayoritas muslim. Betul. Iya. Beribadah mudah seperti Iya. itu juga Oke, ya. oke. Nah, Tapi kalau Kak Mamur sendiri kan suka nih bahasa Indonesia. Awalnya mendengar bahasa Indonesia itu apakah nonton film atau mungkin baca buku atau lagi scrolling sosial media terus kok kebanyakan yang keluar orang-orang Indonesia. Apa yang membuat suka bahasa Indonesia? Orang-orang yang pertama. Orang-orang Orang-orang. Indonesia. Ya. Jadi tahu dulu nih orang-orang Indonesia. Ya, kan saya sudah menonton beberapa film Aha. yang dari Indonesia. Hah? Contohnya 103 hari. 103 hari. iya, iya. Hari ya. Film tentang cinta, Oh, drama. drama ya. Kakaknya Megan Domanis. Iya, Oh, Brian. Oh, ya. yang sakit itu. Iya. Iya, ya, nanti Ya, aku terus. tersilat. Apa Dan lagi? 5 cm. Oh, 5 5 cm. sentimeter. Ya, Yang gunung-gunung itu ya? 5 cm, Nah, betul. kalau Sakso, Iya. Saya suka bahasa Indonesia orang-orang yang sangat ramah dan selalu siap membantu ketika kesulitan. Iya, Dan betul. alamnya sangat hijau dan indah. Awalnya saya mau datang ke sini dan saya suka menonton film 172 hari oke. dan sudah ini Itu aja, luar biasa loh ya. Jatuh cinta dari Ini film 7 loh bulan itu. juga. 7 bulan. 7 bulan berarti sama Iya. 10 bulan nanti. Betul. Tapi awal belajar bahasa Indonesia itu juga di Uzbek apa langsung di sini? Iya, Uzbekistan. di Uzbekistan. Kalian Oke. jurusan 1 bahasa tahun. Indonesia. Iya. Tapi sebelum datang ke sini, kalian udah punya temen orang Indonesia belum? Pernah nggak sih catch up sama orang Indonesia? Oh, tidak. Kami Tidak, punya belum. satu dosen saja. Orang Indonesia. Tidak, orang Bukan. Uzbek. Orang Uzbek. Uzbek. Orang Uzbek dan orang Indonesia juga. Ah. Dari Jakarta. Oh. Nah, seperti pertanyaanku ke teman-teman yang lain gitu. Culture Apa shock. yang culture shock apa yang kalian rasakan perbedaan dari Uzbek ke Uzbekistan. Indonesia? Dari siapa dulu boleh silakan. Saso mungkin. Iya. Ada beberapa perbedaan antara dua negara. Pertamanya cuacanya. Cuaca, oke. Di sini ada 2 musim, Betul. tapi di Uzbekistan 4 musim. Betul. Ini culture shock bagi saya. Dan makanannya, makanannya umum pedas, tapi di Uzbekistan ada makanan pedas tapi sedikit. Dan di sini jalan-jalannya sangat kecil, tapi di Uzbekistan sangat besar. Dan ada banyak motor di sini. Ini sangat culture shock. Oke, kalau Mahmud Ya, sama. Makanan. Makanan. Banyak makanan dengan pedasan, Heeh. sambal. Iya. Di sini di Uzbekistan tidak begitu. Dan transportasi umum di sini banyak motor, sepeda Iya, motor, Iya. dan mobilnya sedikit saja. Oke. Ya ini culture shock. Oke. Dan cuacanya juga panas sekali. Panas sekali. Nah, kalau ngomongin masalah makanan Apa nih, kayak sebentar. Iya, rata-rata kan mereka ngomongin sambel. Udah pernah coba belum? Sambel. Sambal apa? Sudah. Sudah pernah Karena coba. sambal di sini ada banyak ya. Banyak. Masak, Iya. sambal terasi, Sambal sambal jamu. bawang, iya. Siap, Chef. Oke. Aku juga, ya, tanya Bentar, dulu. aku makanan favorit kalian yang 7 bulan di sini akhirnya merasa bahwasanya ini makanan enak banget deh dari Indonesia atau dari Malang. Apa? Saya suka makanan bakso. Bakso. Ya. Mereka juga. Rasanya enak. Mhm. Dan saya suka juga makanan sate ayam, Sate ayam. tapi ada alergi. Oke. Jadi tidak bisa ya. Alergi Alergi kacangnya atau ayamnya? Tidak tahu. Tidak tahu ya, Tidak tapi tahu. alergi tapi suka ya. Iya, Oke. tapi suka. Padahal enak. Rasanya enak. Berarti Iya. nanti khusus untuk Sakso. sakso tak bawa ke Cak Imin aja.
Enak itu satenya. Sate caimin. Sate caimin. Enak banget itu ya. Atau kalau nggak gitu dicobain sate taichan dulu. Siapa tahu kalau sate taichan dia nggak Alergi. alergi. Mungkin alerginya Sama ada kacang. di kacangnya. Mungkin Iya, minat mungkin. ya. Mungkin. Kalau Kak Mamur, Kak Mamur, apa makanan favoritnya? Favorit makanan favorit semua makanan dengan nasi. Oh, cocok Indonesia banget nih. Kalau nggak makan nasi nggak makan. tapi Iya. padahal kan katanya di Uzbek itu rata-rata makannya pakai roti ya. Pakai nasi. Waktu ke Indonesia semua makanan Pakai nasi. Akhirnya Kak Mamur suka. Apakah memang di sana juga kebiasa makan pakai nasi atau ya sebenarnya sama aja mau nasi mau roti itu sama. Iya. Ya, biasanya saya makan roti di Roti aja. Terus akhirnya kenal nasi di sini lebih kenyang ya. Iya. Tapi di Uzbekistan ada nasi juga, tapi tidak banyak. Seperti Indonesia. Tapi pokoknya roti ya di sana keren. Di sini roti aja dimakan pakai nasi. Wow. Apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Iku kamu sendiri. Oh, kamu kayaknya barusan lihat Master Chef kamu ya. Kemarin tuh ada yang bikin, yang aku lihat di YouTube itu bikin ini. Oh, steak. Bukan Di mana pakai ada nasi. steak dimakan pakai nasi? Nggak ada. Biasanya kalau di luar negeri kan steak ya udah Pakai makan kentang. steak, pakai kentang. Di sini steak Bisa, pakai bisa nasi. pakai Iya, nasi. iya. Kan itu lauk, Ci. Sayang-sayang makan cacing Kalau nggak ada pakai loh nasi goreng pakai nasi putih. Serius, ada yang nasi goreng pakai nasi putih. Saking cintanya nasi di Luar Indonesia. biasa. Iya. Nah, kalau nanti pulang nih, apa yang ingin dikenalkan ke teman-teman Uzbek bahwasanya di Indonesia tuh kayak Ada ini. Apa salah satunya yang ingin kalian kenalkan? Orang-orang Oke. dan tempat wisata Oke. dan apa ya? Makanannya Makanannya, makanan dan tempat sangat wisata. berbeda dan menjual makanan di trotoar. Oh, trotoar. Trotoar. Menjual makanan di trotoar. Iya. Itu makanan kaki lima enak banget tuh. Iya, tapi di Uzbekistan tidak ada Tidak seperti ada ini. ya. Iya. Oke. Dan tidak boleh. Kalau di Uzbekistan jual makanan di trotoar boleh tidak? Boleh, tapi jika ada permisi Izin. Oke. Aku curiga nih orang-orang balik ke Uzbekistan bikin Bikin semua. ya. Bikin Kalau becak di trotoar. Jualan semua. nasi Kalau goreng. Mamur apa yang ingin dikenalkan ke Uzbek? Kalau saya mau mengenal nasi goreng. Oh, nasi goreng. Jualan kali ya? Iya. Nasi goreng Mas Harus buka Masmur. resto di sana ya Kak Mamur dari Uzbek nasi goreng Indonesia. Ya, enggak, nasi goreng Kang Mamur. Tapi guys, omongan Iya. itu adalah Doa. doa ya, Iya, afirmasi itu yang jadi harapan. manifestasi. Siapa tahu Iya. pulang dari Who Indonesia, knows? akhirnya di sana jadi usahanya di sana. Restoran Indonesia gitu kan? Iya. Siapa tahu. Nah kalau dari tadi kan teman-teman Uzbek itu yang bikin emes sama Indonesia itu dari alamnya. Nanti kita bakalan punya juga di Uzbekistan kalau kita mau ke sana wisata mana yang harus kita Iya, kunjungi. betul. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di Live Show. ya. Kita waktu juga ngobrol, ternyata teman-teman di sini juga sudah merasakan makanan-makanan yang lain. Temen kayak agak takut untuk mencoba sebelumnya karena mungkin perbedaannya tadi nggak ada Betul. takut kalau alergi atau apa. Ya sama kayak kalau keluar. Ini pasti juga mau coba-coba kan kita nggak tahu mana yang Iya. cocok. Kan keluar kota. Iya. Keluar kota aja kadang culture shock loh kita ngomongnya. Tapi- Homesick loh kita kalau bilang keluar Sebelum kota. menjawab pertanyaannya nih Serina tentang wisata yang ada di Uzbek, aku Uzbek. mau tanya Pak Prai, teman-teman sudah pernah tahu ini nggak Pak? Ke acara hajatan yang ada di Indonesia nggak Pak? Sering Pernah ikut tayuban. sepertinya ya, pernah ikut ke pernikahan tradisional di sini Sudah pernah? atau ke acara-acara yang tradisional di teman-teman Indonesia atau belum? Belum pernah. Saya Belum pernah ya. Yang kemarin yang dulu pernah. Mereka diajak ke Tayupan, Pak. Mantennya dan yang ada Tayupannya. Iya, iya. Insya Allah saya 2 bulan lagi. Sama? Ya ada, insya Allah 2 bulan lagi ada info. Ada info acara tradisional yang Semoga sih teman-teman akan mendapatkan kesempatan itu ya Pak Iya. Prai ya. Karena di situ teman-teman akan belajar Budaya. betul. bandengan banyak loh Pak, bandengan Pak sekarang Pak. Betul.
Siapa Atau- tahu. Atau lihat sonorek yang Ya, pantengan. Semua harus. Tapi sudah familiar dengan kata pantengan belum Kak? sudah Sama mendengar. Bentuk. Sudah. Belum, saya belum. Oh, belum. Kalau Kak Mamur apa yang Kak Mamur ketahui tentang pantengan? Penting. Pantengan. Udah pernah dengar Seni- pantengan seni belum? Seni tradisional. tradisional. Sudah Ada belum? udah pernah tahu Oh, belum? saya mendengar salah. Oh, mendengar saja tapi belum tahu. Ya, belum tahu. Oke, oke, oke. Tapi udah pernah denger ya pantengan Luar ya. biasa. Wajib lihat itu. Teman-teman dari Uzbek ini udah main kemana aja selama di Indonesia, selama di Malang? Boleh cerita. Mm-mm. Tempat wisata? Tempat wisata. Udah main ada kemana aja? ada beberapa tempat wisata saya pergi. Misalnya pantai Balikambang, pantai Oh, di Niglet, Malang, di Malang. iya, Batu, dan air terjun, Air terjun. Coban, Oke. iya. Semuanya sangat menarik dan indah. Oke, 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 oke. Kalau Ya, kamu? saya dengan teman-teman saya pergi ke Bali, tempat dat dan tempat subuh, air terjun, dan pantai-pantai, beberapa pantai di Malang. Dan di tempat dat saya pergi ke, saya lupa namanya ya, di Pantai? Pantai di juga. Pantai pantai Kuta? juga. Ya. Tidak, Tidak. di selatan. Oh, Bali Selatan. Kalau Vina? Melasti. Oh, Melasti. Ya, Melasti. Melasti. Yang ada tebing? Iya. Oh ya, Pantai Melasti. Betul. Nah, Pokoknya mumpung di Indonesia semuanya harus dikunjungi. Iya. betul. Oh, berarti nggak cuman main ke Malang aja, mereka udah ke Bali gitu ya. Tapi ke Bali aja yang keluar kota ya? Ya, Hanya ke ke Bali Jogja aja. jadi tidak kemarin tidak ya? Yogyakarta. Tidak. Saya belum. belum. Oh. Oke. Itu juga boleh dikunjungi ya. Betul. Nah ini tapi kalau misalnya orang Indonesia yang mau ke Uzbek gitu, apa sih kira-kira yang wajib dikunjungi di Uzbekistan? Iya. Atau mungkin ada tempat bersejarah di sana yang kita perlu datang ke sana? Sungguhnya Uzbekistan itu tempat yang bersejarah. Ya, bersejarah ada banyak tempat wisata untuk berkunjungi, untuk mengenal dengan apa namanya negara kami, seperti kota Samarkand, Oke. kota Khiva, Heeh. dan kota Bukhara. Oke. Tapi jika anda mau pergi ke tempat yang terkenal dengan makan, saya rekomendasi pergi ke Andijan, Fergana, Kashkadarya, dan Tashkent, ibu Makanan kota. apa yang harus dicoba? Harus coba palov. Iya. Itu apa? Harus coba palov. Itu dari nasi Oke. Dan daging. yang masakan Uzbekistan, makanan Uzbekistan. Dalamnya ada banyak nasi dan wortel, berminyak, dan tentu saja daging. Oh. Oke, oke. Kayak nasi goreng gitu ya? Enak itu. Kayak dicampur gitu. Kayak nasi samin sih. Iya, Sedikit iya. kayak kebuli. Kebuli, Kebuli, ya. betul. Kebuli, ya. Nasi kebuli itu enak loh ya. Berarti rempah-rempahnya Wah. Kuat kuat banget. banget ya. Jadi lapar. Orang Uzbek suka makanan yang dalamnya ada daging. Ada Oh, daging. suka daging. Daging apa? Sapi Daging kah? sapi. Sapi, lebih ke daging sapi. ya. Tapi daging Kuda, domba. juga, ya. Domba. Daging kuda di sana. Iya. Bisa. Luar biasa Tapi ya. di sini tidak ada. Iya, Tidak ada. ada di Jarang. daerah Lawang sana ada. Ada kok. Ada tapi sangat jarang. Sangat jarang Ah. sekali Jarang sate sekali. kuda. Kuda. Itu kalau habis makan itu kipas-kipas ya Pak Prai, panasnya badan. Tapi enak kan ya Iya, memang sangat daging enak. kuda. Kalau daging kerbau di sana ada. Apa? Kerbau. Buffalo iya. Ada. Tidak ada. Tidak ada, hanya Tidak sapi dimakan. saja. Kalau domba ada. Iya ada. Daging kurban ada daging kurban. Jadi cuma ada di bulan-bulan tertentu. Itu ada daging kurban itu namanya. Nah, ini terakhir sebelum kita closing nih dari teman-teman, apa sih pesan mungkin untuk pemuda-pemudi Indonesia khususnya Anak-anak kalian kan muda. dari luar nih agar lebih mencintai produk-produk Indonesia dan alamnya Indonesia, apa pesan dari kalian? Atau Ya. Mungkin Mengerti? ajakan Di Indo, nih. di Indo ya. Di Indo. Nih Indo. Ya.
Oh, Indo. Oh, harus mencintai Indo. Itu mie itu. Cintai Indomie. Karena ini paling suka. Paling suka yang goreng yang Mie kuah. itu saya suka juga. Yang goreng. Yang goreng. Pakai telur. Pakai telur. Pakai nasi enggak? Nasi kadang-kadang. Ah, pintar. Itu kalau harus Indonesia coba pakai ya. nasi. Nasi soalnya. Mie dan nasi. Satu kombinasi yang Tapi sangat udah pernah datang ke luar Warmindo biasa. belum? Belum. Ah, mereka harus datang ke Warmindo. Jadi Betul. Indomie itu rasanya kan sudah enak. Kalau dimasakin orang di Warmindo makin enak. Makin enak. Oke. enak. Wajib ke Warmindo. Kalau Kak Tazum? Saya suka alam-alamnya. Alam. Sangat suka. Karena setiap waktu alamnya hijau. Tapi di Uzbekistan tidak bisa. karena ada 4 musim tadi Iya. ya. Di musim dingin semua tempat putih Oke. dengan salju. Iya. Jadi lebih ke alam kalau Iya. Mamur lebih ke makanan. Ini pertanyaan sama dengan teman-teman yang tadi ya. Kedepannya nih, Planningnya. planningnya Mamur sama Sakso, ini mau apa? Pendidikan, melanjutkan pendidikan kah? Atau mau bekerja, berbisnis atau apa? Atau cita-citanya mau ngapain sih gitu? Setelah kuliah di sini, saya pulang ke Uzbekistan dan saya ingin melanjutkan studi dan bekerja. Saya mau menjadi dosen dan saya mengajarkan lebih dalam pada mahasiswa. Tentang bahasa Indonesia tetap. Bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Wow, keren. Kalau Mamur? Ya, saya juga mau bekerja di Filipina sebagai mungkin tour guide atau pengajar sebagai pipa seperti dosen saya. Dan setelah itu mau kuliah, mau belajar bahasa-bahasa yang lain sama dengan budayanya. Ya. Oke. Mereka ini rata-rata suka belajar. Suka belajar. Dan rata-rata itu mereka ingin jadi guru, dosen gitu ya. Nah mungkin ini satu pertanyaan untuk Pak Prai juga. Pak, apa sih untuk sekarang yang mau benar-benar mau dikenalkan dan mau diajarkan ke teman-teman yang datang dari luar ketika belajar budaya Indonesia? Ada sesuatu nggak, atau mungkin ya udah secara general aja? Ya, yang paling utama adalah nilai-nilai kebiasaan orang Indonesia. Yang pasti berbeda seperti tadi yang disampaikan, suka membantu, ramah. Kemudian orang kita kan memang cenderung cekatan ya, ketika ada orang susah harus dibantu. Gitu. Karena rata-rata di beberapa negara lain itu cuek. Nah, stay true tadi ya, terlalu cuek. Kayak lagu yang dinyanyikan tadi. Yang pertama, kalau yang kedua tentang alam sih memang. Jadi yang dijual untuk di program DIPA itu memang kita pasti promosikan alam Indonesia itu luas banget. Betul. Jadi untuk menarik wisatawan masuk dan juga mereka bisa belajar tentang bahasa Indonesia sekaligus eksplorasi wisata kita. Alamnya ya. Ya, alamnya memang yang benar-benar menjadi poin utama yang dilihat oleh orang asing. Itu jadi urgensi juga nggak sih Pak untuk orang Indonesia sendiri? Tentunya orang luar aja mencintai alamnya Indonesia. Jadi kita wajib lebih mencintai ya Pak ya. Benar. Wow, keren banget. Ya. Dan aku sih sangat apresiasi sekali sama teman-teman dari luar yang mau belajar sesuatu hal yang ada di Indonesia. Makanya di situ sebenarnya kita juga diingatkan ya Sobat Selai semuanya, bahwasanya kita sebagai warga negara Republik Indonesia ya wajib mengenalkan dengan cara kita tapi yang baik-baik. Yang baik-baik. Biar mereka semuanya tertarik. Siapa tahu kalau mereka tertarik ingin belajar, akhirnya ada pertukaran pelajar, kita akhirnya belajar apa sih yang ada di sana, Kolaborasi ya. Gitu. Apa yang baik-baik di sana kita bawa ke sini. Apa yang baik-baik di sini mereka bawa ke sana gitu. Yang pastinya teman-teman Uzbekistan yang hari ini hadir, saran saya karena waktu tinggal beberapa bulan lagi. Kalian ke Warmindo deh. Kayak mending coba ke Warmindo. Itu satu Warmindo ya nanti. Mungkin akan tiap hari ke sana. Satu ke Warmindo,
Terus satu lagi datang ke tempat-tempat kuliner yang kayak rest area gitu, apa namanya? Pujasera. Karena di situ banyak sekali makanan. Di Malang kan banyak ya. Dan Iya. sangat murah. Betul, itu poinnya. Dan kalau bisa cari bantengan. Nah, Itu cari karena budaya Indonesia yang bantengan itu sekarang Malangan lagi banget. hype. Sekarang Betul. lagi hype banget bantengan. Anak-anak Iya. lagi suka. Betul. Lihat Siapa tahu bantengan. nanti bisa jadi apa ya, kenang-kenangan waktu pulang ke Uzbek bisa Betul. diceritakan ke teman-teman yang lain Betul gitu sekali. ya. Thank you so much. Terima Kak kasih. Sazo. Terima kasih. Terima kasih. Mamur, Kak Adi. Kak Aziza, Kak Abah, terima Abah, kasih. thank you, Pak Kak Prai, Prai, thank you. Kita tunggu ya. Iya. Pak Prai. Tamu-tamu luar negeri lagi yang Pak datang. Prai kalau kesini 6 bulan sekali atau 7 bulan sekali. Iya. Pak Prai, pokok nanti kalau ada teman-teman yang baru, hubungi Putu lagi ya Pak Iya, Prai, Pak karena Prai. kita ingin tahu mungkin adik Apalagi yang tingkatnya, pasti ada Heeh. cerita-cerita baru Iya. gitu kan ya. Nah, Iya. sobat Selai semuanya, kita juga mengucapkan terima kasih sudah lihat Selai Show hari ini. Yes. Semoga menginspirasi Amin. dan pastinya teman-teman dari Uzbekistan karena membanggakan Indonesia, kita sebagai warga Indonesia juga harus bangga dengan Indonesia kita. Betul Ya. sekali. Atau mungkin bahkan nanti Pak Prai bisa datang ke sini sama timnya, biar orang-orang yang di Indonesia ini, aku kok penasaran dah. Aku pengen juga dong berinteraksi langsung sama teman-teman dari luar negeri. Jadi mungkin bisa gabungan sama timnya Pak Prai juga. Betul. Karena kita penasaran ingin banget kan kapan-kapan kita yang didatangkan ke luar negeri gitu. Nah, ini satu tantangan terakhir dari kita bertiga untuk teman-teman ya. Tolong dong ditutup acara hari ini. Closing memakai bahasa Uzbekistan. Uzbekistan. Intinya bahasa Indonesianya adalah terima kasih sudah menyaksikan kita, bertemu lagi esok hari. Itu aja. Bahasa Uzbekistan ya. Oke ya. Iya. Sudah siap? Sudah Kamera siap? Kamera sini Farel. siap. Ya, lihat di sini. Boleh? Oh berarti Oke, mungkin dua orang. apa, Oke. terima kasih sudah menyaksikan Kak Sazo. Sampai jumpa esok hari Kak Mamur. Oke. Gitu ya. Oke. Siap? Aman? Terima Siap? kasih sudah menyaksikan ya. Ya, terima tapi kasih. memakai bahasa Uzbekistan. Ini Uzbekistan. Oh, menyaksikan apa? Menonton. Menonton. Terima ya. kasih sudah menonton acara hari ini. Ya, untuk mamutnya sampai jumpa esok hari. Oke ya? Oke. Kak Mamur, kalau mamut mama muda. Mamut. Sorry. Silakan lihat kamera, boleh? Ko'rsatuvimizni tomosha qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bye 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 bye.